Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga pada pembelajaran jarak jauh. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin pada minggu sebelumnya, yaitu tentang peluang usaha bagian yang kedua. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini sama seperti minggu sebelumnya, karena ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Dan pada materi ini tujuannya adalah kita akan fokus ke poin 4 dan poin 5, yaitu diharapkan nanti kalian bisa menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha, kemudian bisa menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini secara kreatif dan inovatif. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Baik, kita mulai dulu dengan identifikasi kreativitas itu sebenarnya seperti apa ya. Oke, salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuannya dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Dan kreativitas itu merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan orang yang kreatif adalah mereka yang memiliki daya cipta. Jadi orang yang kreatif itu adalah bisa menemukan ide-ide yang baru, ide-ide atau gagasan-gagasan yang sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh orang pada umumnya. Nah, di sini ada beberapa poin untuk mengidentifikasi kreativitas. Yang pertama yaitu adalah to create atau menciptakan. Jadi create ini adalah proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kalian sudah bisa menemukan kreativitas kalian, salah satunya adalah kalian bisa menciptakan sesuatu produk atau suatu usaha yang sebelumnya belum ada menjadi ada, gitu ya. Kalau kita bisa beri contoh, dulu tidak ada namanya layanan ojek online. Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, maka ojek online merupakan salah satu usaha yang sangat menjamur untuk saat ini. Itu adalah contoh dari to create. Kemudian yang kedua adalah to modify atau memodifikasi. Memodifikasi ini adalah cara untuk membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Jadi memodifikasi ini adalah barangnya itu sudah ada, tetapi membentuk atau menambahkan fungsi-fungsi baru yang belum ada sebelumnya. Memodifikasi seperti itu. Dan yang ketiga adalah to combine. Jadi mengkombinasikan, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Jadi misalkan ada inovasi produk sesuatu, misalkan suatu produk makanan gitu ya, rasanya yang pertama adalah coklat, kemudian dikombinasikan sesuatu hal yang tidak saling berhubungan, misalkan coklat ditambah dengan semangka atau yang lainnya, dan itu menghasilkan sesuatu yang enak, sesuatu yang unik, dan itu berhasil. Nah, itu adalah contoh mengkombinasikan dua hal atau lebih yang tidak saling berhubungan tetapi menjadi suatu produk yang istimewa. Selanjutnya, memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif, yaitu dengan cara yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Misalkan sekarang banyak sekali limbah-limbah plastik atau limbah-limbah kertas yang sudah tidak terpakai, sudah tidak bernilai jual, tapi kita bisa angkat, bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu barang atau produk yang bisa bernilai jual kembali, bahkan nilainya lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan yang kedua, kita bisa memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Contohnya dari biji-bijian tumbuhan, itu bisa kita jadikan seperti souvenir. Kalau di daerah pantai bisa kita ambil pasirnya atau dari cangkang-cangkang kerang yang ada di pantai tersebut. Itu contoh memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Dan yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Kalau kemarin saya contohkan peristiwa pandemi seperti ini, banyak sekali ide-ide kreatif untuk membuat berbagai macam pola masker
dan lain sebagainya, atau dalam event-event masuk sekolah, kemudian musim hujan. Nah, di situ ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan secara kreatif dan inovatif. Contoh dari poin 3 adalah memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, yaitu memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Jadi kita harus benar-benar cerdas melihat peluang apa yang bisa kita manfaatkan sehingga itu bisa menjadi peluang usaha bagi kita. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi. Kalau tadi kreativitas, kreatif, sekarang kita membahas jenis-jenis inovasinya. Dan menurut Stephen Robbins adalah inovasi itu merupakan ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Dan adapun ciri-cirinya diantara lain adalah memiliki ciri khas atau kekhususan, kekhasan dari produk atau usaha yang kita sedang lakukan. Artinya suatu inovasi itu memiliki ciri yang khas dalam arti ide, programnya, tatanan, sistem manajemennya, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Dan yang kedua, memiliki unsur yang baru. Dalam artian, suatu inovasi itu harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas. Kemudian yang ketiga adalah program terencana. Dalam artian bahwa suatu inovasi itu dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa. Jadi sudah ada rencananya. Kalau di minggu yang lalu kalian sudah membuat rancangan usahanya, itu berarti adalah salah satu poin untuk menata bahwa usaha yang kita akan dirikan atau produk yang akan kita buat itu tidak dibuat dengan tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Jadi perencanaan itu sangat penting dalam memulai usaha. Dan yang keempat adalah memiliki ciri, yaitu mempunyai tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai. Inovasi yang kita buat itu tujuannya untuk apa? Itu harus ada, termasuk strategi untuk mencapai tujuan. Nah, ketika sudah ada tujuannya, strategi untuk mencapai tujuan itu juga harus dipikirkan, harus direncanakan. Itu kalau menurut seorang tokoh Stephen Robbins. Sedangkan menurut tokoh Donald F. Kuratko, jenis inovasi itu ada 4 ciri juga. Nah, dia punya yang pertama adalah invensi, yaitu penemuan yang baru, hampir sama dengan yang sebenarnya Stephen Robbins memiliki unsur yang baru, cuman beda istilah aja. Kalau punyanya Donald itu menggunakan kata-kata invensi, tapi artinya sama, yaitu penemuan baru. Kemudian yang kedua ada ekstensi, yaitu pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi barangnya sudah ada, kemudian dikembangkan lagi supaya lebih menjadi barang yang kreatif atau inovatif. Kemudian yang ketiga, duplikasi, yaitu bisa penggandaan atau memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Jadi produk yang sudah ada diduplikasi, memperbanyak produk, kemudian di situ bisa juga dikombinasikan dengan sesuatu yang baru dari ide yang kita miliki. Dan yang keempat adalah sintesis, yaitu penggabungan atau mengkombinasikan konsep dari formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Jadi ini adalah ciri-ciri pendukung dari poin yang sudah ada pada slide sebelumnya tadi. Kemudian selanjutnya ada sumber dari peluang usaha. Itu adalah utamanya, sumbernya adalah dari ide atau inspirasi. Ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu yang pertama adalah pengetahuan yang dimiliki. Jadi faktor internal dari diri kita sendiri, yang pertama tentu saja adalah pengetahuan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, pengalaman dari diri kita. Pengetahuan ditambah dengan pengalaman akan menjadi inspirasi atau ide yang sangat luar biasa. Kemudian ketiga, pengalaman dari orang lain.
bisa ditambahkan juga pengalaman dari orang lain sebagai tambahan wawasan kita dalam memulai atau melaksanakan usaha kita. Dan yang keempat ada intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Kita biasanya kan selalu ada insting atau pemikiran-pemikiran yang itu menciptakan peluang usaha juga. Wah, ini sepertinya harus dibuat seperti ini atau dimodifikasi seperti itu. Nah, itu kan biasanya selalu muncul dalam pikiran kita. Nah, 4 faktor ini adalah faktor internal sebagai sumber munculnya peluang usaha. Sedangkan faktor eksternalnya adalah yaitu masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Ini masalah dari luar, dari eksternalnya. Jadi ada suatu masalah yang dihadapi yang belum terpecahkan. Itu kalau kita bisa memecahkan masalah tersebut, berarti peluang itu bisa kita dapatkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Nah, ini juga hampir sama dengan yang poin 1. Ketika menemui kesulitan, menemui masalah, kita cari jalan keluarnya dan kita menemukan ide yang baru, itu menjadi peluang usaha yang luar biasa. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Tadi menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Dan yang keempat adalah pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ini adalah sumber peluang usaha dari faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha? Nah, menurut suatu tokoh yaitu Dr. G.G. Schwartz, yang pertama adalah kita harus percaya dan yakin bahwa usaha itu bisa dilaksanakan. Jadi pada materi sebelumnya sudah saya tekankan bahwa modal utama menjadi wirausaha itu bukan uang. Uang adalah modal pendukung, tetapi yang utama adalah kita harus percaya dan yakin pada diri kita bahwa kita bisa melakukan usaha yang kita rancang. Yang kedua adalah jangan bergaul pada lingkungan yang statis yang akan melumpuhkan pikiran. Jadi pada lingkungan yang monoton. Jadi kita tidak bisa menemukan ide-ide gagasan yang bisa berkembang di dalamnya. Kemudian senantiasa bertanya pada diri sendiri. Bertanya pada diri sendiri ini kita harus men-challenge atau menantang diri kita bahwa memotivasi supaya kita bisa yakin dan percaya bahwa kita bisa melakukan usaha tersebut. Yang keempat, banyak bertanya dan mendengarkan. Kita bisa bertanya pada orang yang lebih ahli di bidangnya, kita bisa bertanya pada teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu. Dari situ kita mendapatkan input, masukan-masukan yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai peluang usaha. Dan yang kelima adalah memperluas pikiran. Bagaimana caranya? Ya seperti pada yang ada di poin 4. Banyak bertanya, banyak mendengarkan, kemudian bertemu dengan orang lain sehingga wawasan kita bisa bertambah, atau juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita analisis usaha kita, yaitu dengan analisis SWOT. Ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancamannya. Kita bahas satu persatu. Kekuatannya adalah yaitu suatu kelebihan yang dimiliki perusahaan kita atau usaha kita yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Jadi ketika kalian kemarin sudah merancang usaha kalian, nah silakan dianalisa kekuatan dari usaha ini apa ya, kekuatan dari produk yang akan saya buat ini apa. Nah itu nanti akan menjadikan tolak ukur peluang usaha kita itu akan berkembang atau tidak. Kemudian dianalisa juga kelemahannya. Apa kelemahan dari usaha yang akan kita dirikan? Poin-poin apa saja yang sekiranya nanti akan bisa menghambat kinerja usaha kita. Nah, dari situ kita akan bisa mengantisipasinya dengan membuat solusi-solusi yang tepat mengatasi masalah tersebut. Kemudian opportunities, peluangnya.
yaitu peluang untuk mengembangkan usaha. Kita survei apakah usaha kita itu sudah ada sebelumnya. Kalau sudah ada, berarti kita harus menambahkan inovasi dan kreativitas yang lain supaya usaha kita bisa lebih unggul daripada yang lain. Kemudian ancamannya, gangguan, hambatannya juga harus kita analisa. Apakah ada ancaman, hambatan, gangguannya? Kalau ada, bisa kita antisipasi lebih awal. Dan yang kedua, kita analisis melalui 5W plus 1H atau 5W dan 1H dalam bahasa Indonesianya. Apa saja itu? Yaitu ada when, where, who, what, and why, and how. Yang pertama, what, produknya apa? What's the product, kan gitu. Produknya apa yang harus yang akan kita buat, atau usaha apa yang akan kita buat. Kemudian why, mengapa kita memilih produk ini. Misalkan kita mau buat satu minuman, nah kita tanya kenapa harus minuman ini, atau misalkan jasa pembuatan website, misalkan kenapa kita harus memilih membuat usaha dalam bentuk jasa ini, apa keistimewaannya, apa keunggulannya. Nah itu kita pertanyakan dalam diri kita. Kemudian who, siapa yang terlibat, apakah kita sendiri atau kita berpartner dengan orang lain, dan apakah orang-orang tersebut itu bisa dipercaya, dan sebagainya. Itu juga kita analisis. Kemudian where, di mana lokasinya, apakah kita menyewa toko atau membuka ruko atau hanya di rumah, kita tentukan juga. Setelah itu when, kapan akan memulainya. Setelah sudah dirancang semuanya, kita akan mulai kapan nih untuk usahanya. Dan kemudian how, bagaimana caranya menjalankan usaha ini. Nah ini berhubungan dengan manajemen dari usaha kita. Nah analisis ini sangat penting dari 5W1H ini, karena kita bisa memperkirakan usaha kita nanti itu akan bentuknya seperti apa. Di sini sudah jelas produknya apa, kenapa memilih produk itu, siapa saja yang terlibat, lokasinya di mana, kapan harus memulai, dan bagaimana cara menjalankan usaha ini. Dan semuanya ini adalah satu kesatuan dalam analisis perencanaan usaha yang akan kita kembangkan. Dan analisis yang ketiga yaitu adalah studi kelayakan usaha. Dan studi kelayakan bisnis ini atau studi kelayakan usaha menurut Husein Umar tahun 2003 yaitu adalah penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan maksimum dalam waktu yang tidak ditentukan. Misalnya rencana peluncuran produk baru. Nah seperti itu. Jadi penelitian terhadap rencana bisnisnya kapan ya, misalkan rencana untuk peluncuran produk barunya atau peluncuran pengembangan idenya dari versi yang A dikembangkan menjadi versi yang B dan lain sebagainya. Itu menurut Husein Umar. Sedangkan menurut Yaakob Ibrahim tahun 2009, yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis atau usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau produk. Nah, jadi seperti itu. Ada dua poin atau ada dua pendapat yang berbeda dari dua tokoh ini, yang kalau digabungkan itu menjadi kesimpulannya adalah untuk menganalisis faktor-faktor bisnis dalam menentukan rencana bisnis. Jadi poinnya adalah pada perencanaan, menganalisa terhadap rancangan bisnis atau bisa menentukan rencana bisnis yang akan kita rancang ya. Selanjutnya ada apa ya manfaat studi kelayakan tadi, itu ada 3 poin ya. Yang pertama,
merintis usaha baru. Jadi tadi analisis yang di slide sebelumnya tadi bermanfaat untuk ketika kalian ingin merintis usaha baru, dan ini sangat tepat sekali bahwa materi kewirausahaan ini mempunyai tujuan dan harapan bahwa nanti kalian akan menjadi seorang pengusaha yang sukses dengan usaha-usahanya yang berhasil dan beragam, dapat memproduksi usaha-usaha yang kreatif, produk-produk yang inovatif, sehingga menjadi pengusaha atau wirausaha yang produktif. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, manfaatnya adalah untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Kalau kalian dari awal ini misalkan sudah punya usaha, kemarin rancangan kalian itu adalah rancangan yang sudah ada, nah dari studi kelayakan tadi itu bisa kalian kembangkan dari usaha yang sudah ada itu menjadi semakin berkembang. Dan yang ketiga adalah untuk memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Jadi studi kelayakan yang tadi bisa juga untuk memilih atau menentukan jenis usaha apa yang paling menguntungkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah ada tahapan studi kelayakan usaha. Apa saja tahapan-tahapannya? Yaitu yang pertama adalah tahap penemuan ide, yaitu suatu produk yang akan dibuat atau usaha yang akan didirikan itu haruslah berpotensi untuk laku, dijual, dan menguntungkan. Kita tidak mungkin membuat suatu ide atau gagasan yang nanti akan menghambat atau usaha kita tidak akan berjalan, kan tidak mungkin seperti itu. Jadi penemuan ide ini sangat penting sehingga kita bisa membuat potensi untuk barang atau usaha yang akan kita dirikan itu laku, dijual, dan menguntungkan. Yang kedua adalah tahap penelitian usaha, yaitu dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisa, dan menyimpulkan. Yang poin ketiga adalah tahap evaluasi, yaitu dengan mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang sedang dibangun, dan mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Jadi evaluasi ini tidak hanya sekali dalam kita membuat usaha atau membuat produk, tetapi evaluasinya adalah per periode, secara rutin, secara berkala, sehingga kita bisa mengetahui, mengevaluasi, dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah berjalan pada usaha kita. Poin 4 adalah tahap pengurutan usulan yang layak. Nah, jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Nah, saya yakin kemarin waktu kalian membuat rancangan usaha, itu ada beberapa ide yang terlintas. Nah, kemudian dari tugas kalian yang kemarin itu adalah suatu ide yang memang menjadi prioritas yang paling realistis untuk diwujudkan. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian ada tahap perencanaan pelaksanaan. Nah, setelah rencana bisnis itu dipilih, kemudian harusnya itu bisa direalisasikan. Perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan proyeknya. Nah, seperti yang saya tekankan pada pertemuan sebelumnya, bahwa rancangan usaha kalian itu nanti diharapkan di akhir nanti di pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya, itu saya berharap bahwa produk kalian itu bisa terwujud, bisa terrealisasikan. Misalkan kalian kemarin rancangannya bikin suatu makanan atau minuman, itu harapannya bisa kalian wujudkan, bisa kalian buat, bisa dijual, dan memiliki keuntungan dari situ. Begitu pula juga yang dengan yang usaha, jenis usaha. Kalau kalian kemarin membuat suatu usaha, ya harapannya usaha tersebut bisa berjalan dan bisa menjadi modal utama, batu loncatan untuk kalian menjadi seorang wirausaha. Nah, kemudian yang terakhir ada tahap pelaksanaan. Nah, setelah semua tadi persiapan itu selesai, tahap berikutnya adalah ya melaksanakan dari usaha yang sudah kalian rancang itu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari studi kelayakan dari rancangan usaha yang kalian buat sebelumnya.
Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke tugas ketiga. Tugasnya apa? Kemarin kalian sudah merancang. Nah, untuk tugas yang ini saya minta untuk kalian menganalisis dari usaha kalian yang sudah kalian rancang kemarin. Ya, silakan dianalisis SWOT-nya, kemudian analisis 5W 1H-nya dan kelayakan usahanya. Dari surat-surat tadi silakan ditambahkan pada tugas kalian. Ditambahkan di mana? Silakan ditambahkan di template sebelumnya. Jadi kalau kemarin saya sudah buat tabel, nah untuk analisis ini silakan kalian tambahkan tabel di bawahnya, jadi dijadikan satu file saja supaya tidak banyak file. Kemudian setelah itu seperti biasa silakan dikumpulkan dalam format PDF boleh atau format dokumen boleh, dan jangan lupa disertai dengan lampiran dokumentasi saat kalian mengerjakan tugas. Nah, setelah itu silakan dikumpulkan pada forum Google Classroom tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi sekali lagi mohon supaya dikumpulkan tepat waktu, dan jika tidak ingin nilai kalian berkurang ketika tugas itu dikumpulkan tidak tepat waktu, seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan atau pendapat kalian terkait tugas atau materi yang sudah saya sampaikan bisa kalian tanyakan pada kolom komentar di bawah video ini, atau bisa ditanyakan pada forum Google Classroom. Nanti kita akan diskusi di sana bersama-sama, dan supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat apa yang kalian tanyakan dan jawaban apa yang saya berikan, seperti itu ya. Baik, insya Allah itu materi kita hari ini. Kita bertemu insya Allah di pertemuan berikutnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kalian bisa menjadi wirausaha yang sukses dan memberikan peluang-peluang atau memberikan lapangan-lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita selalu bermanfaat dalam ilmu pengetahuan dan usaha kita, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.